Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya di sini Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman semuanya, sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman ya. Karena ini masih dalam hari raya Idul Fitri yang kelima teman-teman. Nah, ini untuk kesempatan pada hari ini kita akan membalas sebuah komentar dari teman kita atau teman kita yang sesama kepemimpinan besar dari pengusaha tahu ya teman-teman ya. Nah, di sini berkomentar tentang masalah limbah atau limbah tahu. Bagaimana cara menanganinya atau bagaimana caranya untuk menyiasatinya, teman-teman. Nah, di sini sebelumnya buat teman-teman semuanya yang sudah klik video ini atau yang sudah subscribe, bahkan yang sudah bergabung, saya doakan senantiasa dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, buat teman-teman semuanya. Nah, di sini kita lagi melihat ya, ini pabrik tahu saya sendiri ya, ini anak-anak yang bantu-bantu, ini masih dalam proses penggorengan dan itu proses pencetakan atau pengepresan ya teman, pembuatan tahu. Nah, ini Mas Salim lagi memotong, ini namanya Mas Salim, itu Mas Andi, itu Mas Kevin. Sebelumnya mohon izin dan minta maaf karena di sini ya kemungkinan besar hampir semua sudah mayoritas ya, kalau tidak memakai baju itu sudah menjadi hal yang terbiasa teman-teman, karena ya harap memaklumi karena lingkupan pabrik tahu seperti ini ya teman-teman. Ini banyak angin-anginnya karena di sini itu terasa panas sekali teman-teman. Kalau memakai baju ya kurang lebih malah nantinya bisa menimbulkan sakit atau masuk angin ya teman-teman ya, karena ini sudah biasa, harap dimaklumi. Dan ini sudah menjadi mayoritas ya, semua pabrik tahu, enggak cuma di sini saja, karena anak yang bekerja teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja ke menu pembicaraan kita atau penjelasan kita cara menangani limbah tahu teman-teman. Nah, sini kita langsung ke belakang ya, nanti kita langsung belakang ya. Di sini ini saya memakai sistem penguapan teman-teman, penguapan atau stem ya. Nih boiler mini ya, itu pembuatan saya sendiri. Yang mau mencontoh atau menirukan sudah banyak ya, sudah banyak saya upload cara proses pembuatan pembuatan penguapan yang dari drum atau yang sistem seperti ini sudah saya bagikan ya. Intinya di sini saya hanya ingin berbagi. Oke teman-teman, di sini ya untuk masalah limbah tahu ya, saya gimana ya teman-teman ya, untuk cara menyiasatinya ya. Kalau saya sarankan sih ya teman-teman, misal nih teman-teman mau produksi tahu ya, itu saya sarankan lebih baiknya sampai mencari tempat yang sebisa mungkin di belakangnya langsung kali atau rawa atau sungai teman-teman, agar limbah kita itu bisa langsung membuangnya ke sungai teman-teman ya. Kalau bisa itu bisa dibilangkan haruslah teman-teman, harus ya, karena untuk pabrik tahu itu ya, ini kita di belakang itu ada kali ya, di sana itu rawa. Jadi limbah untuk di channel tahu limbah darah ini kita membuangnya langsung ke sungai atau ke rawa ya. Saya tidak membuat penampungan untuk limbah. Dan di sini saya katakan kalau kita membuat penampungan itu mau seberapa besarnya ya, ada cara tutorial pembuatan penampungan limbah yang dibuat dengan seperti sumur atau di pinggir kita lapisi dengan batu-batu sejenis itu kemudian bisa tidak menutupi untuk menangani semuanya teman-teman. Karena di pabrik tahu itu kesatu kita harus membutuhkan air itu sangatlah banyak teman-teman ya, air itu sangatlah banyak ya. Dan tidak mungkin juga seperti kita membuat speed tank itu ya, itu kurang efisien, maksudnya tuh tidak menutupi teman-teman. Lambat laun ya, jangka panjangnya nanti tetap akan menimbulkan bau yang kurang enak teman-teman. Tetapi kalau kita langsung ke kali ya, langsung ke kali atau ke sungai, itu dia kan selalu mengalir dan terbuang mengikuti air yang mengalir teman-teman. Nah, bisa teman-teman
bisa sampai membuat seperti sapi tank atau jenis kolam-kolam ya. Misal nih ini kan rawa itu ya, kalau misal ini itu sampai membuat saringan ya. Dulu sih saya pernah melihat, akan tetapi ya sekarang juga dia pindah, lebih baik pindah mencari tempat yang dekat sungai teman. Itu bisa menanganinya dengan membuat seperti kolam-kolam itu ya, seperti kolam-kolam itu kita buat seperti kolam-kolam itu. Jadi yang nomor satu itu gede ya, kotaan gede ya, istilahnya kita membuat sama semua lah. Jadi penampungan ke satu itu dia dalam ya, lebih dalam ya. Yang kedua dia lebih agak rendah lagi ya. Yang ketiga lebih rendah lagi, yang keempat lebih lebih rendah lagi. Nah, itu sistemnya dia saring. Jadi yang pertama endapan tahu, yang sisa tahu itu yang membuat bau kan itu ya teman-teman ya. Dia tersaring di atas, dan ketika di kolam yang pertama itu dia penuh, kemungkinan besar kan endapan itu mengendap yang di atas ya. Jadi aliran yang kedua itu dia masih sedikit ada, akan tetapi enggak terlalu banyak ya. Yang ketiga itu waktunya pembersihan, maksudnya tuh endapan ada akan tetapi lebih sedikit daripada yang nomor 2. Yang keempat itu tinggal sisa-sisa air saja, enggak ada endapan, mungkin dengan asam cuka, hanya air dengan tercampur dengan asam cuka. Dan yang kelima itu sudah bebas mau kemana ya. Dan nantinya kalau misal yang kolam yang ke satu itu kan lebih banyak itu teman-teman, itu harus ada pengurasan. Jadi di situ ya agak lumayan ribet atau sulit menambah pekerjaan kita. Akan lebih enaknya kita mencari di sungai. Jadi dia langsung mengalir ke sungai teman-teman ya. Kalau ke sungai itu lebih ringan, kita tidak memikirkan apa-apa ya, karena ke sungai ya itu kan dia sungai yang terus mengalir ya, terbawa air terus ya. Nah ini saya kasih paralon, ini langsung ke kali ya. Kalau bisa misal teman-teman semuanya ingin membuka usaha tahu, itu lebih baik usaha tahu, tempe juga seperti itu teman-teman ya. Usaha tahu dan tempe itu dia lebih baik menginginkan di tempat lokasi yang dekat sungai atau rawa gitu. Pabrik kita dekat sungai nggak apa-apa teman-teman, asal kita punya usaha ya. Di sini juga lebih baik ya, namanya pabrik tahu itu rata-rata kebanyakan sih di dekat sungai gitu teman. Udah hampir rata-rata lah teman-teman ya. Nah, itu saya sarankan ya, intinya dari sini oh saya pengen buka usaha tahu, nggak apa-apa, kita mencari lahan secukupnya yang dekat sungai ya. Kalau pabrik tahu kan sudah mayoritas di dekat sungai gitu, agar tidak menimbulkan gimana ya teman-teman ya. Memang 1-2 tahun itu kalau kita tempat di depan atau di jalur depan banyak tetangga, lingkungan itu banyak, itu belum apa-apa teman. Namanya kita usaha, namanya usaha ya. Jika berhasil namanya orang kita tidak tahu teman-teman ya. Namanya orang itu kan sifatnya sangat berbeda-beda. Ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Intinya iri bagaimana gitu kan. Kita menghindari dari situ. 1-2 tahun nggak apa-apa, emang nggak apa-apa. Kita belum terlihat misal nih kita sukses dari punya usaha tahu. 1-2 tahun nggak apa-apa teman-teman. Tapi kelama-kelamaan semakin kita menambah sukses, semoga saja kan ya teman-teman, namanya kita usaha ya. Itu yang positif pasti ada yang nggak suka, dan yang nggak suka itu dia akan mencari kesalahan. Bagaimana caranya? Intinya menyalahkan kita. Nah, kita menjaga dari situ. Kalau kita dari awal sudah di belakang, itu sudah damai teman-teman ya. Istilahnya damai lah. Oke, mungkin video ini bisa membantu buat teman-teman kita semua yang berkomentar di kolom komentar untuk Mas Joko apa siapa itu ya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Jangan lupa dibantu dengan like, comment, dan subscribe-nya. Nah, terima kasih banyak yang teman-teman kita semua yang sudah mengikuti channel Tahu Lipat Daerah sampai detik ini ya teman-teman ya. Karena tanpa kalian ya mungkin saya nggak ini teman-teman nggak bisa sampai seperti ini ya. Channel kita itu
ya alhamdulillah semakin bulan semakin menambah walau tidak seberapa. Ya intinya dari sini saya ingin berbagi untuk teman-teman kita semua. Semoga teman-teman semuanya di sana dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan dimurahkan dimudahkan urusannya, amin ya rabbal alamin. Salam tukang tahu kami dari Lampung.